Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam rangka untuk mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta diklat haid yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan materi pada kesempatan kali ini, ada sedikit pengumuman bahwasanya memang hari ini adalah penutupan diklat haid. Memang hari ini adalah penutupan diklat haid. Akan tetapi untuk besok ini insya Allah akan saya isi materi tentang zakat fitrah selama kurang lebih 2 hari. Kalau satu hari selesai, 1 hari. Kalau 1 hari belum selesai, insya Allah 2 hari. Kenapa tidak materi tentang puasa? Sudah saya bahas sebelum Ramadan. Itu sudah lengkap di channel YouTube, sudah lengkap semuanya. Dari syarat wajib, syarat sah, kesunahan, kemakruhan, yang membatalkan puasa, itu semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah lengkap. Jadi ini yang akan saya bahas adalah zakat fitrah. Ini karena Ustaz Ali tiap hari bolak-balik dari Ringin Amam jadi Banteng ke sini nih, juga butuh tenaga, jadi biar istirahat dulu. Insya Allah nanti yang isi saya sendiri tentang zakat fitrah. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang nggak paham zakat itu kepada siapa, ukurannya berapa, waktu yang afdal itu kapan. Ini kadang-kadang tidak paham. Katanya akan saya isi diklat zakat fitrah selama 1 hari atau 2 hari. 1 hari selesai ya 1 hari. Kalau 1 hari belum selesai 2 hari. Yang mau hadir silakan. Tapi tidak saya live streaming. Istirahat dulu ininya. Live streamingnya istirahat dulu. Saya isi di sini offline. Kemudian ini sebenarnya program khusus Ramadan di Club Haid. Tapi sebenarnya di luar bulan Ramadan kegiatan Az-Zahra ini, kajian Az-Zahra ini sudah berjalan setiap hari. Setiap hari di luar bulan Ramadan. Materinya berbeda-beda. Sabtu Minggu itu fikih, Senin Selasa itu akhlak, kemudian Rabu Kamis itu hadis. Jadi berbeda-beda, per 2 hari itu beda-beda. Dan ini bukan khusus untuk santri tapi untuk umum, semuanya bisa mengikuti. Kemudian nanti setelah penyampaian materi selesai, nanti ada sedikit acara semacam penutupan. Saya mungkin cuma ambil waktu sekitar 15 menit saja, tidak usah banyak-banyak. Penutupan nanti ada semacam pembawa acara, terus ada sambutan dari saya, ada sambutan dari pemateri. Nanti dikasih waktu 2 menit saja, biar tidak lama-lama. Ada sambutan dari perwakilan yang di sini. Nanti sesi yang terakhir nanti dokumentasi. Dan setelah itu ya sudah selesai diklat haid, dan besok berlanjut ke diklat zakat fitrah. Oke, mungkin langsung saja kita lanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Dan mungkin kalau memungkinkan mungkin jam 7 sudah selesai, Ustaz. Ya. Kalau memungkinkan jam 7 sudah selesai, sudah beres. Kepada beliau pemateri Ustaz Tali Sodik Asa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kali ini adalah tentang istihadah itu sendiri. Jadi istihadah itu terjadi pada haid maupun nifas. Jadi istihadah di dalam haid artinya darah yang keluar itu melebihi batas maksimal haid, melebihi 15 hari 15 malam. Maka di situ ada istihadah di dalam haid tersebut. Yang mana istihadahnya? Apakah 15 dihukumi haid kemudian sisanya dihukumi istihadah? Tidak seperti itu. Tetapi
kita harus tahu kuat dan lemahnya darah. Demikian juga di dalam nifas nanti. Nifas, ketika istihadah dalam nifas, artinya darah yang keluar itu melebihi batas maksimal nifas. Berapa? 60 hari, 60 malam. Ketika seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah melebihi itu 70 hari misalkan, maka di situ ada istihadah. Ada istihadah dalam nifas. Nah, yang kita fokuskan adalah istihadah di dalam haid, karena ini yang terjadi ya tidak sehari-hari sih, sebagian wanita mengalami ini. Sedangkan untuk istihadah dalam nifas ya walaupun ada tetapi sangat jarang. Jadi istihadah itu sendiri kata dasarnya sama dengan haid. Kata dasarnya sama dengan haid. Maka secara bahasa istihadah artinya mengalir. Sama dengan haid ya. Hanya ada tambahan tambahan huruf di situ ya. Istihadah ya, istihadatan. Jadi istihadah artinya mengalir secara bahasa. Sedangkan secara syariat istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, dari farji perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan haid maupun ketentuan nifas. Pokok yang tidak memenuhi kriteria haid, tidak memenuhi kriteria nifas, itu dikatakan darah istihadah. Nah, untuk mengetahui istihadah ini, seorang wanita harus mengetahui ya, karena ini terkait dengan menentukan mana haidnya, mana istihadahnya, harus mengetahui sifat kuat dan lemahnya darah. Nah, kuat dan lemahnya darah ini dilihat yang pertama dari warnanya, kemudian dari sifat-sifatnya. Dari warnanya, di banyak literasi itu, di banyak literatur itu diterangkan bahwa warna darah itu ada sekitar 5 macam. Yang pertama adalah hitam. Hitam dalam arti tidak hitam pekat seperti warna hitam ini ya, seperti kerudung Anda itu ya, bukan, tetapi ya merah tapi pekat gitu, sehingga mendekati hitam. Kemudian yang kedua merah, yang ketiga merah kekuning-kuningan, yang keempat adalah berwarna kuning. Ya, kuning itu dalam arti ya bukan kuning seperti kuningnya apalah gitu ya, buah jeruk misalkan, tidak. Ya, warna merahnya itu sudah agak berkurang gitu. Kuning, yang terakhir adalah keruh. Ya, keruh itu ya mirip-mirip warna warna tanah gitu ya, warna coklat yang agak muda gitu. Lah itu warna-warna darah. Lah bertingkat dari atas ke bawah ini. Jadi semakin ke atas itu semakin kuat. Darah yang warna hitam lebih kuat daripada darah merah. Begitu seterusnya sampai ke bawah itu. Kemudian yang kedua, harus kita ketahui sifat-sifat darah. Ya. Sifat-sifat darah itu yang pertama dilihat dari kekentalannya. Darah yang kental itu lebih kuat daripada darah yang cair. Darah yang kedua adalah dari baunya. Darah yang berbau di sini maksudnya anyir itu loh. Ya, anyir baunya darah itu. Itu lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Ada darah yang begitu keluar tidak ada bau apa-apa itu ya. Saya itu kan sering ya pengalaman bekam. Jadi membekam orang itu ya macam-macam, kedengaran bau darahnya itu ya, sudah terlatih ya untuk mendengar bau darah biasanya. Kadang-kadang awal-awal itu pusing juga dengarkan bau darah. Ada darah seorang yang bau gitu ya. Ya baunya seperti apalah itu ya. Ada yang seperti bau tanah. Tempatnya itu hewan apa itu kalau Maduranya itu kongoh. Ada darah yang baunya seperti itu kadang-kadang. Nah, ini dalam bab haid ya, ketika darah itu bau ya, dibandingkan dengan darah yang tidak bau yang keluar kemudian, maka darah yang berbau itu lebih kuat daripada yang tidak bau. Lah, dari sifat dan warna darah ini ketika berkumpul ya, beberapa sifat kuat ya, sementara bandingannya ya, yang akan keluar kemudian itu lebih lemah, maka yang kuat itu dikatakan darah kuat, ya, yang lemah dikatakan darah lemah. Nah, ketika itu terjadi, keluar misalkan darah melebihi 15 hari 15 malam, contohnya misalkan keluar darah selama 20 hari, di mana darah yang berwarna hitam misalkan, kita ambil dari warnanya saja misalkan,
Yang hitam itu selama 12 hari. Sisanya 8 hari berubah menjadi merah. Nah, maka bisa dipastikan di sini ketika kita bisa membedakan kuat dan lemahnya darah, maka darah yang kuat itu dihukumi sebagai haid, darah yang lemah dihukumi sebagai istihadah. Jadi 12 hari dihukumi sebagai haid, sisanya 8 hari sebagai istihadah. Jadi bukan 15 haid, sisanya 5 hari kemudian istihadah, tidak seperti itu ya. Cuma memang karena itu pengalaman pertama, sebelumnya dia haidnya normal gitu ya. Normal misalkan. Kan tidak tahu bahwa dia akan mengalami keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam. Maka ketika itu pengalaman pertama, dia tunggu sampai 15 hari. 15 hari misalkan, setelah 15 hari kok keluar darah ya, cara apa? Menentukan istihadah atau tidaknya itu ketika belum pernah sama sekali mengalami istihadah, ya ditunggu sampai 15. Tapi ada catatan kan, bahwa di hari yang ke-12 itu sudah ada perubahan dari hitam menjadi merah misalkan. Itu dicatat 1 sampai 12 hitam misalkan. Mulai hari ke-12 ya jam berapa lah batasnya, itu berubah menjadi merah sampai hari ke-20. Lah nanti setelah 15 hari dia mandi karena sudah ada catatan yaitu bahwa darah merah sudah berakhir di hari ke-12, maka sejak hari itu berarti dia punya hutang sholat. Ya, mulai 12 ya akhir darah yang ke-12 itu jam berapa terserah sampai hari ke-15 itu. Jadi setelah mandi dia qadai beberapa hari itu. Ya kalau 12 ya berarti ada 3 hari lah, 3 hari lebih sedikit yang sholat yang harus dia qadai. Caranya bagaimana mengqadainya? Seperti kemarin itu ketentuannya. Kalau misalkan berhentinya darah di hari yang ke-12 itu berhenti pas asar gitu ya. Pas asar ya. Bukan yang ke-12 ya. Ya, yang ke-12 ya. Yang ke-12 itu berhenti kapan? Itu diukur apa yang harus saya qadai sholatnya itu ya. Diukur waktunya. Mulainya tanggal 1 itu misalkan pas belum sholat duhur, berarti ada sholat duhur yang harus diqadai. Di hari ke-12 juga begitu. Perubahan dari hitam menjadi merah itu jam berapa gitu. Kan itu berarti berakhirnya kan. Kalau itu berakhir pas asar, berarti ada duhur yang harus diqadai ketika berubah dari hitam menjadi merah itu. Duhur, asar, kemudian qada beberapa hari yang dia tinggalkan karena menduga masih haid kan, masih haid. Ya kalau 15 kemudian berhenti ya sudah haid semua, tidak ada bahasan kuat dan lemahnya darah. Walaupun tadi dicatat ya 12 hitam, sisanya selama 3 hari itu berubah menjadi merah. Ternyata sudah berhenti pas 15, ya sudah sama haid semua, tidak ada istihadahnya gitu. Kalau itu masih di bawah 15 ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu penjelasan awal. Kemudian wanita yang mengalami istihadah ini disebut dengan istilah mustahadah. Jadi perempuan yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Jadi wanita yang mengalami istihadah itu secara garis besar ya. Mustahadah itu ada 2 macam. Secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama disebut mubtadi'ah. Mubtadi'ah artinya pemula. Pemula itu maksudnya orang yang baru pertama kali haid, umur 12 haid misalkan pertama. Langsung keluar darah selama 25 hari misalkan. Maka ini disebut mubtadi'ah. Kemudian yang kedua disebut muqtadah. Muqtadah artinya wanita yang sudah pernah haid secara normal sebelumnya. Kemudian suatu saat dia mengalami keluar darah melebihi 15 hari 15 malam. Maka disebut muqtadah. Jadi wanita yang sudah biasa, sudah pengalaman haid, kemudian suatu waktu mengalami istihadah. Nah, dari 2 kelompok ini, yang mubtadi'ah itu ada 2 macam ya. Ada 2 macam. Kemudian yang muqtadah itu ada 5 ya. Maka jumlahnya semua mustahadah itu ada 7 macam. Ya mungkin tidak akan kita bahas detail semuanya, nanti saya ambil penting-pentingnya karena waktu kita yang terbatas. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan baik pada saat ini ataupun di luar
di luar diklat ini ataupun di grup ya, silahkan nanti ditanyakan. Mungkin kita bahas sedikit-sedikit saja gitu ya. Yang pertama adalah disebut mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah artinya tadi pemula, orang wanita yang baru pertama kali haid. Kemudian mumayyizah ini artinya adalah mampu membedakan kuat dan lemahnya darah. Apakah itu mampu membedakan karena memang dia sudah pernah belajar tentang ilmu ini, kemudian dia bisa membedakan ini darah kuat, darah lemah, ataupun memang darahnya itu sendiri yang memenuhi kriteria mumayyizah. Karena kita sudah belajar tentang ini ya, tentang haid dan istihadah ini. Tetapi darahnya yang memaksa orang itu tidak tergolong pada mumayyizah. Jadi darahnya memang tidak bisa dibedakan. Misalkan keluarnya satu warna, maka tidak mumayyizah sudah. Merah semua, tapi full 30 hari. Sifat dan kekentalannya sama semua misalkan 30 hari itu. Maka ya tidak bisa mumayyizah walaupun sudah dicatat. Karena satu warna. Untuk mubtadi'ah mumayyizah ini, yaitu pemula yang mampu membedakan kuat dan lemahnya darah, ketentuan hukumnya darah kuat diklasifikasikan sebagai haid, sedangkan darah lemah dianggap sebagai istihadah. Gampang, pokok yang kuat itu haid, sisanya adalah istihadah. Apakah ini kalau hanya ada satu darah kuat dan darah lemah ya? Ya darah lemah berapapun. Misalkan darah lemah dulu, kemudian darah kuat, kemudian darah lemah, ya ditutup dengan darah lemah lagi. Kemudian bisa darah kuat dulu, kemudian darah lemah. Apapun itu, yang penting tidak ada dua darah kuat ya. Maka ini yang darah kuat ini dihukumi sebagai darah haid ya. Yang darah lemah dihukumi sebagai istihadah. Contohnya dalam catatan yang saya buat itu, jadi seorang perempuan pertama kali keluar darah 20 hari secara terus menerus. 3 hari diantaranya, kebetulan ini contohnya ada di tengah, itu berwarna hitam, sedangkan 17 hari yang lain berwarna merah. Maka yang dihitung atau yang dihukumi sebagai haid adalah yang 3 hari itu. Tetapi caranya tetap sama seperti tadi ya. Untuk karena ini permulaan, dia tetap nunggu 15 mandinya. Nunggu 15 hari. Karena sudah ada catatan, yang merah istihadah, yang haid ternyata hanya 3 hari misalkan, yang berwarna hitam itu. Maka setelah mandi di hari ke-15 itu dia qodoi yang ternyata istihadah itu. Setelah mandi itu kok tetap keluar darah, ya sudah itu istihadah semua sampai akhir ya, sampai misalkan hari ke-20 itu ya. Ya ini gampang lah pokoknya. Ambil contoh misalkan keluar darah full 30 hari. Yang kuat, yang berwarna hitam misalkan, atau dirangkap dengan sifat lainnya, hitam, kental, bau misalkan. Itu selama 7 hari. Terus darah berikutnya tetap hitam, tetapi menjadi cair. Nah, kan berkurang satu sifat kuatnya ya. Jadi tidak harus, bandingannya tidak harus hitam dengan merah, enggak itu ya. Hitam, kental, bau, ini 3 sifat kuat. Kemudian setelah 7 hari berakhir, hari ke-8 berubah menjadi hitam, cair, tidak bau. Hilang 2 sifat kuatnya, maka menjadi darah lemah ini. Nah, yang seperti ini bisa dipastikan haidnya adalah 7 hari, sisanya karena ini keluar 30 hari, sisanya selama berapa? 23 hari itu adalah istihadah, seperti itu. Pakai skor gitu ya. Iya, di skor itu. Jadi ketika ada beberapa sifat kuat, ya dicatat semua. Ya disingkat lah, misalkan hitam misalkan disingkat H, kemudian kental K, bau HKB. Nah, yang paham sampean sendiri di kalender itu ya. Kalau tidak mau, ini belum sempat dipelajari ini. Ini kalau mau ya ada di buku-buku yang diterbitkan oleh sebagian ahli-ahli pakar-pakar haid itu untuk mencatat itu. Ya kalau tidak yang sederhana ya di kalender saja itu ya. Dia punya kalender sendiri pribadi, bulan April ini misalkan tanggal 1 keluar darah
jam berapa, misalkan jam 2 siang ya, maka ditulis kasih tanda H14 misalkan, sampai yang paham berarti haid jam 14. Untuk meneliti warnanya, dilihat warnanya apa gitu, misalkan hitam kental bau tadi itu HKB itu ya. Kalau merah ya merah kental misalkan ya, tidak bau M kental K tidak bau misalnya, TB, B-nya kecil gitu. Terserah sampean yang paham itu, buat singkatan sendiri itu ya. Seperti itu. Jadi kalau mau dicatat ya minimal kalau normal darahnya tidak pernah mengalami istihadah, ya minimal dicatat itu haidnya jam berapa, berakhirnya jam berapa, minimal itu. Tetapi ketika tidak normal, keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, maka catatan-catatan seperti itu harus ada itu. Warna darah itu ya. Gimana kalau ya sudahlah saya malas, ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa, enggak usah dicatat misalkan ya, malas mau nyatat warna-warna darah kemudian kuat dan lemahnya, sudah nanti tidak akan masuk pada golongan istihadah yang ini, masuk golongan berikutnya ya. Dan keadaannya akan lebih sulit gitu, akan lebih sulit terkait dengan qada sholatnya, terkait dengan ibadah-ibadah lainnya itu. Apalagi misalkan dia seorang perempuan yang sudah bersuami, akan lebih sulit nanti ya. Itu yang pertama. Jadi mubtadi'ah mumayyizah. Tadi dikatakan mumayyizah itu harus memenuhi kriteria, beberapa kriteria. Di sini disebut ada 3 ya, ada 3. Yang pertama, syarat mumayyizah itu darah kuat tidak kurang dari batas minimal haid, yaitu 24 jam. Darah kuatnya itu. Jadi misalkan hitam dengan merah, ambil gampang-gampangan ini, maka darah yang hitam itu harus 24 jam lebih. Kalau kurang, ya tidak masuk mumayyizah, nanti masuk golongan berikutnya ya. Kemudian yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam atau batas maksimal haid. Ya karena darah kuat ini akan diposisikan sebagai haid ya. Maka kriterianya harus sama dengan kriteria darah haid itu kemarin itu. Minimal 24 jam, maksimal 15 hari gitu ya. Kemudian persyaratan yang ketiga, syarat mumayyizah, darah lemah tidak kurang dari batas minimal masa suci, yaitu 15 hari 15 malam. Dan keluar secara terus-menerus bersambung. Ini syarat yang ketiga, ini syarat tambahan. Jadi untuk darah yang keluarnya hanya kuat dan lemah gitu saja ya, itu cukup dua syarat mumayyizah yang di atas itu. Yang ketiga ini syarat tambahan, yaitu ketika ada darah kuat yang kedua keluar setelah darah lemah. Jadi kalau dalam satu fase haid itu ada 2 darah kuat ya, ada dua darah kuat yang mengapit darah lemah, maka darah lemahnya itu disyaratkan harus 15 hari 15 malam atau lebih. Karena darah lemah ini kemudian diposisikan sebagai masa suci yang memisah antara 2 haid. Kemarin kan masa suci harus 15 hari 15 malam atau lebih kan gitu. Maka darah lemah disyaratkan tidak kurang dari batas minimal masa suci gitu ya. Ini syarat tambahan. Jadi syarat mumayyizah itu hanya 2 itu di atas, ketika tidak ada 2 darah kuat dalam satu siklus haid itu. Tetapi kalau ada 2 darah kuat yang terpisah oleh satu darah oleh darah lemah, maka darah lemah disyaratkan harus lebih atau tidak kurang dari batas minimal masa suci. Yang kedua, masih termasuk mubtadi'ah atau pemula, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi itu tadi ketentuannya sudah ya. Ketentuannya darah kuat yang pertama itu, kelompok pertama, darah kuat itu dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah gitu. Gampang itu, paling gampang. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu pemula yang tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah. Atau bisa dibedakan tetapi tidak memenuhi syarat mumayyizah itu. Itu ya. Jadi tidak bisa membedakan, artinya misalkan satu warna keluar darah 30 hari full merah semua, kan tidak bisa dibedakan darahnya. Atau bisa dibedakan tetapi tidak memenuhi syarat mumayyizah. Apa? 2 itu tadi syaratnya.
darahnya misalkan yang kuat hitam misalkan itu hanya 20 jam. Dari 30 hari itu misalkan 20 jam darah hitamnya. Sisanya merah semua itu selama 29 hari lebih 4 jam. Maka kan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat mumayyizah ya. Ya atau merah semua itu tadi ya, satu warna itu ya. Maka ketentuan hukumnya untuk kelompok kedua ini, darah yang pertama kali keluar, yang awal itu 1 hari 1 malam 24 jam itu yang dihukumi haid. Sisanya adalah istihadah, berapapun sisanya ya. Kalau misalkan 30 hari berarti 29 hari sisanya dihukumi istihadah. Kalau keluar 25 hari misalkan, maka yang dihukumi haid hanya sehari pertama, sisanya 24 hari itu dihukumi istihadah ya. Lah ini agak berat sedikit ya. Agak berat sedikit, kenapa? Ya karena kan dia ini kan awal masih nunggu 15 harian. Maka punya qadha salat selama 14 hari lebih ya kan, nunggu 15. Jadi baru mandi di hari ke-15 dari haidnya yang pertama itu, kemudian qadha salat selama 14 hari 14 malam itu yang ditinggalkan ini ya, selama dia keluar darah. Ini kelompok kedua. Dan ini sudah berlalu semua ya, sudah ada kan ya. Kan sudah pernah haid semua ini ya. Maka bukan mubtadi'ah lagi ini. Ini khusus pemula. Umur 12 tahun, 11 tahun misalnya. Kelompok berikutnya adalah kelompok muqtadah yang pertama, yaitu muqtadah mumayyizah. Nah, ya bedanya dengan kelompok pertama tadi ya. Kelompok ketiga ini dia sudah pernah haid secara normal. Kemudian suatu waktu mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam, mengalami istihadah. Maka ketentuan hukumnya, cara menentukan haidnya dengan cara membedakan sifat darah, ya kuat dan lemahnya tadi itu. Meski hasilnya berbeda dengan kebiasaan masa haidnya. Contohnya, seorang wanita yang pada bulan Maret kemarin misalkan, ini contohnya nggak pas itu ya. Padahal untung-untungan nulis ini. Bulan Maret haidnya selama 5 hari. Bahkan sebelumnya juga 5 hari, Februari 5 hari, misalkan Januari 5 hari. Kemudian pada bulan April dia mengalami keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam. Keluar darah di sini dicontohkan 25 hari. Nah, di mana dari 250 hari itu 10 hari berwarna hitam. Ini ngambil gampang-gampangan contohnya ya, ambil warna saja. Kental dan cairnya tidak terlalu saya contohkan itu ya. Kemudian 15 hari sisanya berwarna merah, dilihat di tabelnya itu ya. Maka yang dihukumi haid adalah 10 hari yang berwarna hitam itu. Sisanya selama 15 hari itu dihukumi istihadah karena sudah berubah menjadi darah lemah itu ya. Jadi ini mengabaikan adatnya, mengabaikan kebiasaannya. Yang 5 hari itu sudah tidak berlaku karena ternyata berubah kan. Nah, berubah. Jadi adatnya diabaikan. Haidnya adalah 10 hari pertama, karena itu termasuk darah kuat. Tetap ini sama ya, walaupun ini sudah muqtadah, tetapi karena ini istihadahnya pengalaman pertama misalkan, ya tetap dia nunggu 15 mandinya sama. Nunggu 15. Berarti nanti setelah mandi punya hutang salat selama 5 hari gitu ya. Jadi hari mulai ke-11 sampai ke-15 itu ya. Sama seperti itu tetap untuk pengalaman pertama ya. Berikutnya kok tetap seperti itu, keluar darah lagi 25 hari, maka tidak perlu lagi menunggu 15 hari. Begitu ada perubahan dari hitam menjadi merah pada hari ke-10 itu langsung mandi di situ. Jadi nunggu 15 itu hanya untuk pengalaman pertama. Karena kan tidak tahu, pengalaman pertama kan tidak tahu ya, bahwa saya akan keluar darah lebih dari 15, kan tidak tahu itu ya. Maka harus nunggu 15. Nah, berikutnya ketika itu terjadi lagi tidak perlu nunggu, langsung. Begitu ada perubahan dari kuat menjadi lemah, langsung mandi di situ. Langsung mandi, kemudian mengqadai salatnya ya, selama beberapa hari yang ditinggalkan itu, seterusnya sudah salat seperti biasa. Tata cara salatnya seperti kemarin yang sudah dijelaskan itu. Tata cara salat bagi orang yang daimul hadas ya.
Jadi wudu setiap masuk waktu setelah membersihkan tempat keluarnya darah, ya. Berikutnya muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Muqtadah ini banyak istilahnya ya. Tadi muqtadah mumayyizah mirip dengan kelompok pertama, mirip dengan mubtadi'ah. Yang membedakan hanya di kalimat muqtadah itu. Artinya dia sudah pengalaman haid sebelumnya. Yang kelompok keempat itu muqtadah ghairu mumayyizah. Seorang yang sudah pernah haid, ya, pengalaman haid, kemudian suatu waktu mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam, ya, di mana darahnya itu tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tetapi tidak memenuhi syarat mumayyizah. Jadi syarat mumayyizah yang 2 atau 3 itu dipakai terus itu. Dipakai terus untuk menentukan kelompok-kelompok berikutnya. Jadi panduannya dari situ, dari syarat mumayyizah itu. Makanya itu harus paham syarat mumayyizah yang 3 itu. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam, ya. Kemudian darah lemah, syarat tambahan ketika ada 2 darah kuat tidak kurang dari minimal masa suci, yaitu 15 hari 15 malam. Yaitu syarat mumayyizah itu harus apa ya? Ya harus paham lah itu ya, untuk menentukan kelompok-kelompok yang lain juga itu. Kemudian dia ingat pada kebiasaannya, qadron wa waqtan. Qadron di sini maksudnya kadar haidnya, jumlah haidnya dia ingat. Oh, saya sebelum mengalami istihadah ini haid saya, terutama yang terakhir ya. Ambil gampang, sebenarnya banyak nanti. Banyak apa ya? Klasifikasi. Ada adat yang bentuknya berpola gitu, pola secara teratur. Misalkan kan wanita kan tidak mesti adatnya kan ya. Kadang keluar darah 7 hari, kadang 5 hari, kadang 8 hari kan gitu. Selama masih normal itu. Lah, itu banyak pembahasan di situ. Ada yang polanya teratur gitu. Hari pertama bulan pertama 7 misalkan. Bulan kedua 5, bulan ketiga 6. Bulan keempat kembali lagi menjadi 7, bulan kelima 6, bulan ke berapa? 6 7. jadi membentuk pola gitu. 7 6 5, 7 6 5 gitu misalkan. Nah, ini setelah istihadah maka mengikuti polanya nanti ya, jumlah haidnya. Itu sudah, supaya tidak pusing, tidak usah dibahas itu. Tidak usah dibahas. Yang paling penting diingat itu yang terakhir. Nah, jadi misalkan sudah tidak punya catatan full haidnya berapa, yang dia ingat yang terakhir. Maka ini masih masuk golongan yang keempat ini. Dia orang yang sudah pernah haid, mengalami istihadah, darahnya tidak bisa dibedakan atau tidak memenuhi syarat mumayyizah, tetapi dia ingat kebiasaannya, minimal kebiasaan terakhir. Berapa haidnya terakhir? Oh, 8. Maka panduannya kebiasaan terakhir itu. Jadi ketentuan hukumnya penghitungan haid dikembalikan pada kebiasaannya. Contoh, seorang perempuan haid pada bulan Juni selama 7 hari misalkan. Juni haidnya 7 hari. Ini hanya contoh ya bulan-bulannya. Pada bulan Juli keluar darah selama 17 hari, lebih dari 15. Di mana perempuan ini tidak bisa membedakan warna darah, ya kuat dalamannya darah. Jadi hanya bisa melihat darah dengan satu warna, ya. Darahnya merah semua misalkan. Maka haidnya dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Berapa? 7 hari. Tetapi lagi-lagi seperti tadi ketentuannya ya, sama. Kalau itu pengalaman pertama dia istihadah, nunggunya 15 tetap. Jadi nunggu 15 itu tetap untuk pengalaman pertama. Jadi dalam contoh ini, karena haidnya 7, setelah ditunggu 15 ternyata masih keluar lagi, ya, berarti dia mandi. Di hari ke-15 itu punya hutang sholat selama 8 hari gitu. Karena kebiasaannya ternyata 7 gitu. Ya, sisanya mulai hari ke-8 sampai ke-17 itu dihukumi istihadah. Ya. Kalau ada yang tidak paham nanti ditanyakan ya. Biar ya nanti saya ke papan lagi sebenarnya. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling membingungkan. Nah, paling berat ini, paling berat. Disebut dengan muqtadah ghairu mumayyizah, sama dengan kelompok keempat tadi.
istilah awalnya mu'tada ghairu mumayyizah, sudah pernah haid kemudian secara normal kemudian mengalami istihadah di mana darahnya tidak memenuhi syarat mumayyizah gitu gampangannya lah. Bedanya di sini nasiyah. Kalau tadi dzakirah, ini nasiyah. Makanya kalau punya anak jangan diberi nama nasiyah, lupaan. Lupa, di mana dia lupa gitu ya. Lupa li'adatiha pada kebiasaannya, qadran wa waqtan. Baik kadarnya, jumlahnya, waktan dan waktunya. Oh ya, waktan tadi itu waktunya. Kapan dia haid? Oh saya haid tiap awal bulan, tiap tanggal 1 misalkan. Rutin kayak gitu. Rutin. Kalau 8 hari misalkan tanggal 1 sampai ya hari ke-8. Sampai tanggal 9 berarti berakhirnya kan ya kalau 8. Qadran wa waqtan. Dia sudah lupa kebiasaan haidnya, baik dari jumlahnya, berapa hari dia haid. Demikian juga waktunya, kapan dia haid ataupun kapan dia suci, itu lupa semuanya, blank. Ketika ditanya seorang wanita yang misalkan suatu waktu mengeluarkan darah selama 30 hari, ditanya, sampean kalau haid mulai kapan, tanggal berapa, tidak ingat, tidak dicatat. Ditanya jumlahnya juga, berapa hari biasanya haidnya, tidak ada, tidak ingat sama sekali. Ini nol, betul-betul blank sudah ya, betul-betul blank. Maka yang seperti ini dicontohkan di sini. Ada yang namanya Nadia ya? Tidak ada. ini hanya contoh ya. Nah, dia mengeluarkan darah 20 hari dengan warna darah yang sama. 20 hari full merah semua. Dia lupa masa haidnya. Ditanya kapan mulainya? Tidak ingat itu ya. Berapa jumlahnya? Tidak ingat. Jadi dia lupa masa haidnya dan kebiasaan haidnya. Apakah di awal bulan atau di tengah bulan atau di akhir bulan, nol pokoknya, blank gitu ya. Maka yang seperti ini mustahadah yang jenis kelima ini, mu'tada ghairu mumayyizah nasiyah li andatiha qadran wa waqtan, ini dikenal juga dengan istilah mutahayyirah. Artinya perempuan yang bingung. Ada yang menyebut juga muhayyarah, dibuat bingung oleh darahnya dia. Ada yang menyebut muhayyirah, membingungkan. Siapa yang dibuat bingung oleh dia itu ya? Membingungkan orang lain, membingungkan para ulama juga. Iya, ulama memutuskan ini agak sulit awal-awal itu ya. Membingungkan siapa lagi? Suaminya itu ya, kalau dia seorang istri itu ya. Jadi bayangkan misalkan ya, ada wanita yang keluar darah selama 90 hari misalkan, full, 3 bulan full, ada itu? Ada. Iya. Iya, karena bukan, kalau saya bukan katanya, karena ada kasus ya, langsung WA saya, ini gimana saya bisa keluar darah 90 hari? Tak tanya, loh biasanya haidnya berapa? Nggak tahu itu ya, udah dicatat. Mulainya kapan? Udah dicatat. Lah ini muhayyirah, membingungkan. Lah ini membingungkan suaminya juga. Lah suaminya tidak bisa apa-apa ini selama 3 bulan, selama 90 hari itu. Jadi karena wanita ini hari-harinya itu mungkin haid, mungkin suci. Jadi selama 3 bulan mungkin haid, mungkin suci. Besok gitu, mungkin haid, mungkin suci, mungkin haid, mungkin suci. Maka karena mungkin haid, mungkin suci, hal-hal yang menjadi kewajiban utama bagi dirinya itu tetap harus dilakukan. Apa? Sholat. Kalau Ramadan puasa, terus itu tidak boleh ditinggal. Ibadah-ibadah yang wajib dia lakukan, ya wajib dilakukan. Tetapi dalam hal yang lain, larangan-larangan hal yang lain, dia tetap terlarang. Semuanya? Enggak kan, sebagian. Tadi kan saya sebutkan, sholat, wajib dia lakukan, puasa. Apa yang haram-haram itu? Dicerai suaminya boleh. Karena kalau nunggu, ini ditunggu 3 bulan tidak bisa apa-apa. Dicerai, boleh. Boleh dalam keadaan masih keluar haid ini ya. Tapi karena dia mutahayyirah boleh. Tolak boleh. Apalagi? Ya itulah yang boleh dan yang utama, ibadah utama. Tetapi dalam hal-hal yang lain, memegang Al-Qur'an tidak boleh tetap. Membaca Quran tidak boleh selama 3 bulan. Dengan niat membaca Al-Qur'an tentunya. Kemudian melayani suami tidak boleh. Untuk hal-hal yang diharamkan sebagian. Makanya disebut muhayyirah juga, itu membingungkan. Jadi betul-betul bingung suaminya ini. Jadi saya kok pakai nama ya, tidak enak sebenarnya. Nah, dia dihukumi seperti orang haid dalam hal keharaman bersenang-senang dengan suaminya di antara pusar dan lutut, membaca Al-Qur'an di luar salat ya. Kalau di dalam salat Fatihah ya tetap wajib karena dia
sedang sholat, menyentuh dan membawa Al-Quran, berdiam di masjid dan melewatinya bila khawatir akan mengotori masjid. Lewat di masjid juga tidak boleh ketika khawatir mengotori. Kemudian dia dihukumi seperti orang suci dalam hal kewajiban menjalankan salat, puasa, tawaf misalkan ketika dia sedang ihram umrah ataupun haji, talak dan iktikaf ya. Kemudian bagaimana cara salatnya? Ini tidak saya kasih contoh tabel karena diberi tabel juga ada gunanya. 30 hari full misalkan, ya itu mungkin haid, mungkin suci, mungkin haid, mungkin suci gitu. Maka sama, tetap tidak ada beda itu ya. Lah itu cara sholatnya misalkan ya, kan blank sudah. Ditanya, sampean kalau haid itu berhentinya kapan? Tidak ingat sudah. Minimal ada pertanyaan itulah yang paling mudah dijawab misalnya. Berhentinya kapan? Tidak ingat. Maka setiap akan sholat ini wajib mandi. Jadi sehari itu mandi 5 kali. Berat, makanya saya katakan, iya glowing nanti, sangat glowing itu tiap hari mandi 5 kali sehari itu ya. Jadi maka saya katakan mutahayyir ini yang paling sulit, paling berat gitu ya, paling berat. Itu kalau full blanknya ya. Tetapi kalau masih ingat, misalkan sudah tidak ingat ya jumlahnya haidnya tidak ingat, kapan mulainya tidak ingat. Tetapi minimal ingat misalkan, oh saya itu kalau haid ketika masih normal dulu, biasanya kalau berhenti itu pas waktu maghrib, masuk maghrib. Ini lumayan masih ada dispensasi. Apa? Mandinya hanya wajib ketika masuk maghrib saja, yang lain tidak usah. Kan ingat putusnya haidnya ketika masih normal, pas masuk maghrib. Maka ya mandinya pas itu saja, yang lain tidak usah mandi. Dalam arti sama dengan wanita istihadah yang biasanya itu, dia cukup wudu gitu ya. Ya untuk mandi biasa bebas. Mandi haidnya itu loh. Mandi haidnya setiap hari tiap masuk waktu maghrib. Contohnya seperti itu. Tapi kalau betul-betul blank ya 5 kali itu sehari. Iya, itu ya karena kelalaian itu tidak dicatat, dibiarkan itu ya. Nanti setelah, makanya penting sebelum mengalami istihadah penting dicatat itu ya. Minimal itu tadi permulaannya kapan, berakhirnya kapan, itulah yang pertama. Kalau sekali waktu mengalami perbedaan warna darah ya, sekali-kali dilihat warna darahnya itu, maka itu juga penting dicatat. Jaga-jaga nanti kalau suatu waktu mengalami istihadah. Lah wanita yang mengalami istihadah itu biasanya rata-rata ya walaupun ada yang masih gadis mengalami, tetapi rata-rata yang sudah berkeluarga itu terutama itu ya. Entah karena pengaruh ya psikis ya ataupun pengaruh fisik ya, setelah melahirkan ikut KB yang tidak terlalu direkomendasikan ya. Makanya kalau ikut KB itu ya harus konsultasi yang benar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya itu contoh itu tadi seperti itu. Pengalamannya setelah lahir ikut KB apa gitu tidak tahu saya. Keluar darah full 90 hari. Itu kasus nyata dan konsultasinya ke saya itu. Aduh, ini mutahayyir ini. Ternyata betul-betul ada kasus mutahayyir itu. Ditanya ada ingat sama sekali kebiasaan haidnya itu ya. Yang keenam, insyaallah nonton ya sedikit ya. Yang keenam, 6 dan 7 ini mirip-mirip dengan yang kelima sebenarnya itu ya. Cuma ada beda sedikit. Yang di sini yang keenam muqtadawiru mumayyizatiha qadran la waqtnya dia ingat. Ya. Tetapi tidak ingat kapan mulainya dia. Contoh di sini, nah ini pakai contoh semua. Nora berkata, biasanya saya haid 5 hari di 10 hari pertama. Kan ingat jumlahnya ya, 5 hari. Pas di 10 hari pertama, artinya tidak bisa ngepaskan apakah itu tanggal 2, apa tanggal permulaannya itu, apakah tanggal 3, 4 ya. Pada awal bulan ya, 10 hari pertama di awal bulan, tetapi saya tidak tahu tanggal berapa mulainya. Yang saya yakini, nah ini jadi catatan juga, yang saya yakini setiap hari pertama di awal bulan saya suci. Jadi tanggal 1 dia mesti suci. Cuma haidnya 5 hari setelah itu, setelah tanggal 1, antara 2 sampai 10, tapi tidak ingat pastinya kapan, mulai 2 apa 3 apa 4 dan seterusnya dia.
Bulan ini saya mengeluarkan darah sebulan penuh. Maka bagaimana ketentuan hukumnya? Ketentuan hukumnya hari ke-6 dihukumi haid secara yakin. Loh kok bisa? Kok bisa hari ke-6? Tadi kan dikatakan kebiasaan haidnya 5 hari kan ya. Tanggal 1 mesti suci. Maka kalau kemudian misalkan haidnya mulai tanggal 2 ya, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7 itu berakhir kan ya. Kalau 5 hari misalkan tanggal 2 jam 10 ya, 3, 4, 5, 6, 7 jam 10 juga kan berakhir. Maka tanggal 6 ini mesti haid. 3, 4, 5 dan 7 belum tentu karena nanti bisa ini nanti saya urut misalnya. Kalau misalkan mulai tanggal 3 ya, kalau misalkan mulai tanggal 3 maka haidnya itu akan berakhir pada tanggal 8, 6 juga tetap masuk itu maksudnya. Demikian juga kalau dimulai tanggal 4, 5 dan seterusnya itu ya. Berapapun tanggal berapapun mulainya ya. Untuk haid yang hanya jumlahnya 5 hari antara tanggal 2 sampai tanggal 10 itu yang mesti kena haid itu tanggal 6 itu. Coba dihitung sendiri itu ya. Mesti tanggal 6. Yang lain tidak mesti. Bisa menjadi permulaan haid, bisa berakhirnya haid gitu. Yang lain itu antara 2 sampai 10 gitu ya. Kalau misalkan mulai tanggal 6 misalkan ya, 6, 7, 8, 9 kok 6 ya. Ya, tanggal 5 lah ya terakhir itu. Berakhirnya mesti tanggal 10. Jadi tanggal 6 itu mesti kena. Makanya di sini dikatakan hari ke-6 itu dihukumi haid secara yakin. Hari ke-1 suci juga secara yakin. Karena tadi sudah punya keyakinan. Biasanya tanggal 1 saya tidak haid. Maka itu jadi catatan. Suci berarti. Lah, setelah tanggal 10 itu ya hari ke-11 lah bukan tanggal ya. 11 sampai terakhir hari ke-25 itu yakin suci. Karena tadi kan ada catatan bahwa dia haid di 10 hari pertama. Tetapi tidak tahu mulainya kapan gitu. Jadi hari kedua, ketiga, 4, 5, 7, 8 dan 9 dan 10 itu ragu-ragu. Lah, ragu-ragu ini sama dengan kelompok kelima tadi. Mungkin suci, mungkin haid. Maka berlakunya apa namanya tadi itu kewajiban-kewajiban bagi wanita haid, sholat dan lain sebagainya pada hari-hari ini itu ya. Pada hari-hari ini dia mungkin haid, mungkin suci. Harus ekstra hati-hati, tidak boleh melayani suami tetap. Tidak boleh membaca Quran di luar sholat dan lain sebagainya itu. Tetapi tetap sholat. Tetap sholat, kalau puasa tetap puasa. Kalau dia sedang ihram ya tetap melakukan tawaf ya. Di hari kedua sampai ke-10 itu minus tanggal 6. Kalau 6 mesti yakin mesti haid, maka di situ berhenti, tidak usah sholat, tidak usah apa itu. Ini bedanya dengan kelompok kelima. Ini lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit hari-hari ragunya itu lebih sedikit. Kemudian kelompok yang terakhir muqtada ghairu mumayyizah dzakira li adatiha waqtan la qadron. Kebalikannya kelompok yang ke-6 ini. Jadi dia seorang wanita yang sudah pernah haid kemudian mengalami istiadah keluar lebih dari 15 hari 15 malam di mana darahnya tidak bisa dibedakan ya, atau tidak memenuhi syarat mumayyizah, tetapi dia ingat kebiasaan mulainya haid itu. Mulainya haid tetapi tidak ingat jumlahnya ya. Di sini dicontohkan Rara berkata, biasanya saya haid setiap awal bulan. Tetapi saya tidak tahu masa haid itu sampai kapan. Artinya berapa jumlah haidnya dia tidak ingat. Apa 7, 8, 9 dan seterusnya. Pada bulan ini saya mengeluarkan darah selama sebulan penuh, full 30 hari misalkan. Maka ketentuannya awal bulan dihukumi haid secara pasti. Karena kan tahu mulainya kapan ini. Tetapi tidak tahu jumlahnya berapa, maka berakhirnya dia tidak tahu, maka diambil maksimal haid yaitu 15 hari ya. Jadi hari kedua sampai hari ke-15 itu berlaku hukum sama seperti yang di atasnya, kelompok di atasnya. Jadi mungkin suci, mungkin haid begitu.
Hari kedua sampai ke 15 ya. Jadi itu ragu-ragu antara haid dan suci. Hari ke-16 itu sudah yakin suci, walaupun keluar darah, maka dihukumi istihadah ya. Lah, dari beberapa penjelasan ini, untuk hari-hari yang ragu, baik kelompok 5, ke-6 dan ke-7 itu sholatnya ya seperti biasa lah itu tadi itu ya. Kalau dia blank sama sekali tidak ingat sucinya, maka mandi setiap hari. Setiap waktu, masuk waktu sholat dia mandi. Kalau ingat berhentinya, maka dia cukup mandi di berhentinya haid itu gitu ya. Seperti itu sholatnya. Kemudian untuk puasanya ini yang agak berat kalau masuk kelompok kelima itu gitu ya. Kok bisa berat ya? Karena begini, ini saya jelaskan ya untuk khusus puasanya itu ya. Yang kelompok kelima terutama itu ya. Mutahayyirah ya. Saya tulis lengkap ya, 1, 2, 3, 4. Cukup enggak ini? Karena kalau tidak lengkap takut ya, tidak jelas nanti. Misalkan Ramadan tahun ini misalkan ya 30 hari umpamanya itu ya. Seorang mutahayyirah itu ya, itu dia kan puasa. Tidak ada halangan untuk puasa kan, full harus puasa. Karena hari-harinya mungkin haid, mungkin suci. Ya sudah, puasa terus ya. 15. Maka kalau 15, andaikan misalkan haidnya dia itu sesungguhnya ya, kalau diketahui misalnya, itu mulai tanggal 1 Ramadan misalkan. Tanggal 1 Ramadan jam 10 pagi misalkan. Berarti kan haid jelas, batal kan puasanya. Berakhirnya haidnya itu sampai tanggal berapa? Kalau 15 hari berakhir ya di sini di tanggal 16 jam 10 pagi juga. Artinya puasa yang dia lakukan mulai tanggal 1 sampai 16 ini tidak sah kan? Iya, tidak sah. Yang sah berapa? Hanya mulai 17 sampai 30 ini. Kalau itu mulai tanggal 1 itu ya. Berarti puasa yang sah itu sama dengan berapa? Kalau 30? 14 hari. Jadi dari puasa 30 hari untuk mutahayyirah ini beratnya mutahayyirah. Sahnya puasanya 14 hari. Berarti masih punya hutang berapa? 16 hari. Punya hutang 16 hari. Gimana cara qodoknya? Sementara dia belum selesai. Syawal tetap gitu, tetap mutahayyirah. Dzulqa'dah gitu terus gitu, enggak berhenti misalkan dia mengalami mutahayyirah. Misalkan seperti itu. Maka untuk berikutnya dia puasa lagi 30 hari kodoknya itu ya. Jadi tata cara kodok puasanya seperti ini. Kodok puasanya puasa lagi 30 hari di luar Ramadan. Kalau Syawal tidak mungkin tanggal 1 sudah, karena haram kan ya. Ya mulai tanggal 2 lah misalkan. Dari puasa 30 hari ini sama dengan puasa Ramadannya. Berapa yang sah? 14. Karena kurangi 16 juga kan? Kurangi 16 juga ini ya. Maka masih sisa berapa? Masih sisa berapa? Iya kan ditambah lagi ini ya. Ini yang sah 14. Di sini saja 14 ya. Berarti total puasanya 28. Masih sisa 2 hari. Apakah 2 hari ini langsung dikodoi 2 hari? Iya kalau pas suci, kalau pas haid kan tidak sah semua nanti. Sampai puasa sekarang dalam keadaan mutahayyirah ya, dalam keadaan mutahayyirah. Mutahayyir itu mungkin haid, mungkin suci. Kalau pas haid berarti tidak sah kalau puasa 2 hari langsung gitu ya. Bagaimana cara puasanya yang qodok 2 hari ini? Ini harus diakali. Harus diakali. Yaitu dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut gitu ya.
Salah satunya ini, banyak caranya. 1, 2, 3 ya. Puasa 3 hari berturut-turut ya. Kemudian berhenti tidak berpuasa. Tata cara kodok puasa 2 hari itu, sisanya itu berhenti 12 hari. Setelah berhenti 12 hari, puasa lagi selama 3 hari. Ini bukan tanggal ya. Puasa pertama, kedua, ketiga. Kemudian puasa keempat, 5 dan ke-6. Nah, caranya harus seperti itu. Kok bisa seperti itu? Iya, karena hari-harinya mungkin suci, mungkin haid. Jadi misalkan ketika dia puasa tanggal 1 ini ya, tanggal 1 ini ternyata haid umpamanya itu ya. Kenyataannya gitu, haid. Berarti haid itu kan maksimal 15 kan? Ya. Berarti kalau tanggal bukan tanggal ini ya, di puasa pertama itu dia haid, maka haidnya akan berakhir ketika dia puasa yang keempat di sini. Kan ya. Ini ya kan harus 16 ya jumlahnya ini. Akan berakhir di sini. Berarti puasa yang sah adalah puasa yang ke-5 dan ke-6 gitu. Begitu seterusnya. Kalau misalkan haidnya itu ternyata mulai puasa yang kedua, maka berakhir haidnya itu di puasa yang ke-5. Kan gitu. Berarti yang sah adalah puasa pertama dan ke-6 gitu. Itu seterusnya ngitungnya itu ya. Kalau mulai di sini haidnya, maka akan berakhir di sini. Di 6 ini, puasa yang ke-6. Yang sah adalah 1 dan 2 itu ya. Jadi begitu. Kenapa puasanya harus seperti ini modelnya untuk yang 2 hari? Puasa 3 hari berturut-turut, berhenti selama 12 hari, puasa lagi 3 hari berturut-turut, 4, 5, 6. Kalau tidak seperti itu tidak bisa nanti. Tidak terpenuhi puasa yang 2 hari ini. Jadi untuk perempuan mutahayyirah ini total puasanya berapa semuanya? 30 Ramadannya, 30 qadha biasa itu juga Yang sah hanya 14. Kemudian ditambah ini puasa 6 hari dengan model seperti ini, harus berjalan. Jadi total 66 hari puasanya untuk mengkodoi puasa Ramadan yang jumlahnya 30 hari. Ya kalau 29 ya Allah. Kalau 29 tinggal dikurangi. Kalau 29 tinggal dikurangi, ya dikurangi 1 itu. Kalau dia berpuasa sahnya hanya batalnya itu 16, berarti kalau 29 sisa 13 hari Ramadannya itu. Yang lain sama caranya itu ya. Di luar Ramadannya itu. Itu gambaran kodok puasa Ramadan bagi perempuan mutahayyirah gitu ya. Seperti itu gitu ya. Makanya berat ini ya. Jangan sampai terjerumus kepada kelompok mutahayyirah. Mungkin ya kami cukupkan sampai di sini. Ya nanti kalau banyak kurang-kurangnya bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan. Kemudian kalau ada kekeliruan juga kami tidak menutup diri untuk dikoreksi, ya silahkan. Dan itu akan menjadi tambahan ilmu bagi kami itu ya. Demikian mungkin. Ya, ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau tanya, nanti bisa offline setelah acara penutupannya. Nanti bisa tinggal di sini dulu yang mau tanya-tanya, atau bisa tanya di grup juga bisa. Jadi besok masih tetap ada di kelas zakat fitrah, fikih zakat fitrah. 1 hari atau 2 hari, lihat situasi dan kondisi. Baru setelah itu tidur dulu. Kita akhiri kajian di kelas haid pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah.